Di setiap sudut dunia ini, tersembunyi kisah-kisah yang belum terungkap, rahasia yang menunggu untuk disingkap, jejak-jejak masa lalu yang menyimpan misteri kelam. Selamat datang di Ruang Cerita Misteri, tempat di mana kita bersama-sama menelusuri batas antara kenyataan dan hal yang tak terjelaskan. Di balik kabut tebal yang menyelimuti lembah sunyi, tersembunyi sebuah kisah kelam yang tak lekang dimakan waktu. Sebuah rumah tua, bisu menyimpan tragedi mengerikan, dan menanti kedatangan mereka yang berani mengusik keheningannya. Bersiaplah, karena malam ini, kita akan menguak tabir misteri, di Rumah di Lembah Berkabut. Lembah sunyi, begitu penduduk desa di kaki Gunung Wilis menyebutnya, memang pantas menyandang nama itu. Kabut tebal seringkali menyelimuti lembah, menciptakan suasana misterius dan mencekam. Di tengah lembah, berdiri sebuah rumah tua yang terpencil, ditinggalkan puluhan tahun lalu setelah tragedi mengerikan menimpa keluarga pemiliknya. Konon, seluruh anggota keluarga itu ditemukan tewas secara misterius, tanpa ada tanda-tanda perlawanan atau penyebab yang jelas. Sejak saat itu, rumah itu dianggap angker dan dihindari oleh siapapun. Namun, bagi sekelompok mahasiswa pecinta tantangan dan fenomena paranormal dari universitas di kota terdekat, lembah sunyi dan rumah angker itu adalah magnet yang tak tertahankan. Mereka adalah 4 sekawan, Risa yang sensitif terhadap hal-hal gaib, Bima yang pemberani namun kadang ceroboh, Arya yang logis dan skeptis, serta Maya yang selalu merekam segala kejadian dengan kamera video pribadinya. Suatu sore yang mendung, mereka tiba di kaki lembah dengan mobil jeep tua milik Bima. Kabut mulai turun, menambah kesan suram pada pemandangan sekitar. "Kau yakin kita tidak akan menyesal melakukan ini?" tanya Arya, menatap rumah yang tampak samar-samar di kejauhan. Siluetnya tampak menakutkan dengan atap yang sebagian runtuh dan jendela-jendela yang kosong seperti mata tanpa pupil. Bima menyeringai penuh semangat. "Ayolah, Arya, jangan jadi penakut begitu. Inilah kesempatan emas kita untuk membuktikan apakah cerita-cerita itu benar atau hanya bualan belaka." Risa, yang sedari tadi diam, tiba-tiba berucap dengan nada pelan. "Aku merasakan sesuatu yang tidak enak di sini. Udara terasa berat." Maya, yang sibuk memeriksa kameranya, menimpali. "Santai saja, Risa. Mungkin hanya sugesti karena cerita-cerita seram itu. Tapi, kita harus tetap waspada dan mendokumentasikan semuanya." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi kerikil dan dedaunan kering. Semakin dekat mereka dengan rumah itu, semakin kuat aura dingin dan mencekam yang mereka rasakan. Gerbang besi berkarat dengan ukiran yang menyeramkan tampak seperti mulut menganga yang siap menelan mereka. Dengan susah payah, Bima mendorong gerbang itu hingga terbuka, menimbulkan bunyi derit yang memekakkan telinga dan memecah keheningan lembah. Halaman rumah dipenuhi semak belukar yang tinggi dan pepohonan tua yang rantingnya menjuntai seperti tangan-tangan keriput. Pintu utama rumah itu tampak tertutup rapat. Bima mencoba membukanya, namun terkunci. Mereka memutuskan untuk mencari jalan masuk lain. Saat mengelilingi rumah, Maya tanpa sengaja menginjak sesuatu yang keras. Ia membungkuk dan mengambil sebuah boneka porselen yang sudah kotor dan retak di beberapa bagian. Mata boneka itu tampak kosong dan menatap lurus ke depan, membuat bulu kuduk Maya berdiri. "Lihat ini," katanya, menunjukkan boneka itu kepada teman-temannya. Risa langsung menjauh. "Jangan sentuh benda itu, aku merasakan energi negatif darinya." Arya memeriksa boneka itu dengan hati-hati. Mungkin ini milik anak-anak keluarga yang dulu tinggal di sini. Mereka menemukan sebuah jendela di sisi belakang rumah yang kacanya pecah. Bima berhasil membuka paksa jendela itu dan masuk ke dalam. Ruangan pertama yang mereka masuki adalah ruang tamu yang luas, namun gelap dan berdebu. Perabotan tua yang ditutupi kain putih tampak seperti sosok-sosok misterius yang sedang bersembunyi. Bau lembab dan anyir memenuhi ruangan. Baunya semakin menyengat, bisik Arya, menutup hidungnya dengan jaket. Maya menyalakan lampu senternya dan mulai merekam sekeliling ruangan. Cahaya lampu menyorot ke sebuah lukisan besar yang tergantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita dengan ekspresi sedih dan tatapan mata yang terasa menghipnotis. "Lukisan ini membuatku merinding," kata Risa, menatap lukisan itu dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, terdengar suara gesekan pelan dari sudut ruangan. Mereka berempat terdiam, jantung mereka berdegup kencang. Bima mengarahkan senternya ke sumber suara. Di sana,
mereka melihat seekor tikus besar berlari menghilang di balik tumpukan buku-buku tua. Mereka menghela napas lega. Hanya tikus, kata Bima, berusaha menenangkan suasana. Mereka melanjutkan penjelajahan ke ruangan lain. Mereka menemukan kamar tidur dengan ranjang reyot dan lemari pakaian yang pintunya terbuka sedikit, memperlihatkan gaun-gaun usang yang tergantung di dalamnya. Di kamar anak-anak, mereka menemukan mainan-mainan berdebu dan buku-buku cerita yang halamannya sudah menguning. Suasana di setiap ruangan terasa semakin mencekam dan penuh kesedihan. Saat mereka berada di lantai 2, yang kondisinya lebih memprihatinkan dengan lantai kayu yang berderit di setiap langkah, mereka mendengar suara musik lirih yang berasal dari salah satu kamar. Suaranya seperti alunan melodi sedih dari sebuah kotak musik tua. "Apa itu?" bisik Maya, mengarahkan kameranya ke arah suara. Mereka berjalan perlahan menuju kamar dari mana suara itu berasal. Pintu kamar itu tertutup rapat. Bima dengan hati-hati membuka pintu itu. Di dalam kamar, mereka melihat sebuah kotak musik kayu tua tergeletak di atas meja rias yang berdebu. Kotak musik itu terbuka dan mengeluarkan alunan melodi yang menyayat hati. Namun, tidak ada seorang pun di dalam kamar itu. "Bagaimana bisa?" gumam Arya, kebingungan. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup dengan sendirinya, membuat mereka tersentak kaget. Mereka mencoba membuka pintu itu, namun terkunci dari luar. "Ada yang mengunci kita," panik Risa, mencoba mendobrak pintu. Saat mereka berusaha mendobrak pintu, terdengar suara langkah kaki yang jelas dari luar kamar. Krek, krek, krek. Suaranya mendekat, seperti ada seseorang yang sedang berjalan perlahan di lorong. "Siapa di sana?" teriak Bima, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Mereka bisa merasakan kehadiran dingin di balik pintu. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Ketukan itu berulang, semakin lama semakin keras. "Jangan dibuka," bisik Risa, menarik teman-temannya menjauhi pintu. Namun, rasa penasaran Bima mengalahkan rasa takutnya. Ia perlahan mendekati pintu dan mengintip melalui lubang kunci. Matanya membelalak ketakutan. "Aku melihat seorang wanita," bisiknya dengan suara tercekat. Wajahnya pucat, matanya kosong. Sebelum Bima sempat menyelesaikan kalimatnya, pintu itu terbuka dengan keras, menampilkan sosok wanita pucat dengan rambut panjang terurai dan mata kosong yang menatap lurus ke arah mereka. Gaun putih lusuh yang dikenakannya tampak berlumuran noda gelap. "Kalian tidak seharusnya berada di sini." Suara wanita itu terdengar seperti desahan angin dingin, namun mampu membuat darah mereka membeku. Ketakutan mereka mencapai titik puncak. Mereka berteriak histeris dan berusaha melarikan diri. Namun, sosok wanita itu bergerak dengan cepat, menghalangi jalan mereka. Maya menjatuhkan kameranya dan berlari ke arah jendela. Ia berhasil memecahkan kaca jendela dan melompat keluar. Risa dan Arya berusaha mengikuti Maya, namun sosok wanita itu meraih tangan Risa dengan cengkeraman yang dingin dan kuat. "Lepaskan aku," teriak Risa, meronta-ronta. Bima, dengan sisa keberaniannya, meraih sebuah patung keramik yang ada di atas meja dan memukulkannya ke arah sosok wanita itu. Sosok itu terhuyung ke belakang, memberikan kesempatan bagi Risa dan Arya untuk melarikan diri melalui jendela. Mereka bertiga berlari secepat yang mereka bisa, meninggalkan Bima yang masih bergulat dengan sosok mengerikan itu. Mereka terus berlari menembus kabut tebal lembah, tanpa berani menoleh ke belakang. Setelah berlari cukup jauh, mereka berhenti untuk mengatur napas. Mereka menyadari bahwa Bima tidak bersama mereka. Rasa bersalah dan ketakutan menghantui mereka. "Kita harus kembali," kata Risa, air mata mengalir di pipinya. Arya menggeleng lemah. "Tidak mungkin, Risa. Itu terlalu berbahaya. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada Bima." Maya, yang sedari tadi diam, tiba-tiba berteriak histeris. Ia melihat rekaman terakhir di kameranya. Dalam rekaman itu, terlihat jelas sosok wanita itu menarik Bima kembali ke dalam rumah, dan kemudian pintu tertutup dengan keras. Malam itu, mereka bertiga kembali ke kota dengan trauma mendalam. Mereka melaporkan kejadian itu kepada polisi, namun tidak ada jejak Bima ditemukan. Rumah di lembah sunyi tetap berdiri sunyi dan angker, menyimpan rahasia kelam dan seorang teman yang hilang. Sejak saat itu, lembah sunyi menjadi semakin ditakuti. Kabut tebal seolah menjadi penjaga abadi bagi rumah angker itu, dan bisikan lirih, "Kalian tidak seharusnya berada di sini,"
terkadang terdengar samar-samar oleh penduduk desa yang berani mendekat, menjadi pengingat akan kengerian yang tersembunyi di dalam lembah berkabut itu. Dan bagi Risa, Arya, dan Maya, mimpi buruk tentang mata kosong dan cengkeraman dingin akan selalu menghantui tidur mereka, selamanya terikat dengan malam mengerikan di rumah angker di lembah sunyi. Bagaimana menurut kalian kisah mengerikan dari rumah di lembah berkabut tadi? Jangan lupa tinggalkan like jika kalian menyukainya dan subscribe untuk terus mengikuti cerita-cerita misteri lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.